Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dena Safiro dan teman satu kelompok dengan saya yaitu Ayun Nabila. Kami dari kelompok 1 untuk menjelaskan tugas dengan judul inklusi tunanetra dengan menggunakan layanan belajar untuk memenuhi tugas mata kuliah konseling klinik. Tugas ini tugas UAS yang diampu oleh Pak Puji Maulana. Kita dari Inaifas Kencong, yaitu bimbingan konseling pendidikan Islam semester 6. Oke, kita langsung saja ke materi. Yang pertama itu ada inklusi tunanetra. Pengertian tunanetra dalam Kamus Bahasa Indonesia berasal dari kata tuna yang artinya rusak atau cacat, dan kata netra yang artinya adalah mata atau alat penglihatan. Jadi tunanetra itu adalah rusak penglihatan, sedangkan orang yang buta adalah orang yang rusak penglihatannya secara total. Jadi orang yang tunanetra belum tentu mengalami kebutaan total, tetapi orang yang buta sudah pasti mengalami tunanetra. Jadi dimasukkan di sini, orang yang mengalami tunanetra itu belum tentu mengalami kebutaan total. Kenapa? Karena dalam tunanetra itu penglihatannya itu ada tingkatan-tingkatannya, tidak sepenuhnya buta total. Dan tingkatan tersebut ada yang samar-samar, ada yang bisa melihat dengan sedikit-sedikit seperti itu, dan ada juga yang total. Sedangkan orang yang buta sudah dipastikan dia buta total atau bisa dikatakan tunanetra. Jadi seperti itu. Klasifikasi tunanetra. Terjadinya kecacatan yaitu sejak seseorang menderita tunanetra yang dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama ada penderita tunanetra sejak lahir. Jadi mereka yang sama sekali tidak memiliki pengalaman untuk melihat. Jadi mulai dia sejak lahir itu sudah mengalami kecacatan tunanetra atau mengalami kebutaan total. Jadi tidak bisa melihat mulai dia sejak lahir. Nomor 2 ada penderita tunanetra sejak lahir atau pada usia kecil, yaitu mereka yang sudah memiliki kesan serta penglihatan visual tetapi belum kuat dan mudah terlupakan. Yang ketiga ada penderita tunanetra pada usia sekolah atau usia remaja. Kesan-kesan pengalaman visual meninggalkan pengaruh yang mendalam terhadap proses perkembangan pribadi. Jadi di sini dia mengalami tunanetra sejak usia sekolah. Sedangkan sebelum usia sekolah, sejak dia bayi, dia bisa melihat. Yang keempat ada penderita tunanetra pada usia dewasa, merupakan mereka yang dengan segala kesadaran masih mampu melakukan latihan-latihan penyesuaian diri. Jadi ini dia itu mengalami tunanetra sejak usia dewasa, sejak usia anak remaja dia bisa melihat. Jadi dia mulai dewasa sejak mengalami tunanetra. Yang kelima ada penderita tunanetra pada usia lanjut, yaitu mereka yang sebagian besar sulit mengalami latihan-latihan diri. Jadi pada usia lanjut usia sekitar di atas 50 tahun itu, jadi si tunanetra ini sulit untuk melatih diri dalam menyesuaikan diri terhadap tunanetranya. Klasifikasi yang kedua yaitu ada berdasarkan kemampuan daya lihat, yaitu ada 3 di sini. Yang pertama ada penderita tunanetra ringan, lalu ada penderita tunanetra setengah berat, ada penglihatan tunanetra berat, yaitu mereka sama sekali tidak dapat melihat atau yang sering disebut dengan buta. Adapun faktor yang menyebabkan tunanetra, yang pertama yaitu menurut Pradopo tahun 1977 menyatakan bahwa terdapat 2 faktor yang menyebabkan seseorang menderita tunanetra. Antara lain di sini ada 2, yaitu ada faktor endogen dan faktor eksogen. Yang pertama kita jelaskan dulu yang faktor endogen. Faktor endogen ini faktor internal atau dari dalam, yaitu faktor yang sangat erat kaitannya dengan masalah keturunan dan pertumbuhan seorang anak dalam kandungan atau yang dapat disebut dengan faktor genetik. Jadi di sini seandainya orang tua, entah itu orang tua dari keluarga ayah ataupun ibu, ada yang mengalami riwayat tunanetra sehingga mempengaruhi keturunan ataupun ke anaknya. Jadi tumbuh kembangnya itu mengalami tunanetra juga karena faktor keturunan. Yang kedua ada faktor eksogen atau faktor dari luar atau eksternal, yaitu
uh, orang mengalami tunanetra karena adanya virus seperti virus rubella, karena menjadikan seorang mengalami campak pada tingkat akut yang ditandai dengan kondisi panas yang meninggi akibat penyerangan virus yang lama-kelamaan, dan sehingga virus tersebut bisa mengganggu saraf penglihatan sehingga si orangnya ini mengalami tunanetra karena virus tersebut. Adapun kondisi psikologis si tunanetra ini, hilangnya fungsi penglihatan akan menimbulkan keterbatasan tunanetra untuk menjelajahi semua isi benda maupun orang lain yang berada di lingkungan sekitarnya. Seorang tunanetra akan selalu menunggu aksi dari benda atau orang lain sebelum melakukan reaksi, menurut Hikayat dan Suwandi tahun 2013. Jadi di sini seorang tunanetra itu akan mengalami mobilitas ketika di lingkungannya itu mengalami mobilitas juga. Karena apa? Karena kembali lagi karena keterbatasan melihat. Jadi mobilitas si tunanetra ini ada batasan-batasannya. Karena jika belum terbiasa dengan lingkungan baru, maka mobilitas dia tidak bisa secara lancar dijalankan. Mungkin seperti itu. Adapun penyesuaian diri ketunanetraan, yakni keterampilan orientasi dan mobilitas berpengaruh positif terhadap perkembangan kehidupan tunanetra, baik fisik, fisiologis, psikologis, sosial maupun ekonomi, menurut Hikayat dan Sewandi. Orientasi merupakan penggunaan organ indera yang masih berfungsi dalam menentukan posisi diri. Dengan kata lain, orientasi merujuk pada kemampuan seorang untuk mengetahui dan menyadari atau keadaan posisi dirinya dalam satu lingkungan dan hubungannya dengan objek lain dengan lingkungan tersebut. Seperti tadi sudah saya jelaskan, orang yang mengalami tunanetra akan membatasi dirinya dalam mobilitas pergerakannya. Karena apa? Karena dia tidak bisa melihat, jadi dia melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungan, ada batasan-batasan tertentu. Apalagi dengan lingkungan yang baru, maka dia harus menyesuaikan diri dan terbiasa. Dengan begitu, dia akan mengalami mobilitas secara lancar, dengan mobilitas dengan cara yang baik. Adapun layanan belajar dalam tunanetra, yaitu yang pertama ada strategi pembelajaran. Di sini saya bagi menjadi 5 bagian, yaitu berdasarkan pertimbangan pengolahan pesan terdapat 2 macam strategi, yaitu deduktif dan induktif. Yang kedua, berdasarkan pihak pengolah pesan terdapat 2 strategi pembelajaran, yaitu ekspositorik dan heuristik. Yang tiga, ada berdasarkan pertimbangan pengaturan guru. Ada 2 macam strategi, yaitu strategi pembelajaran dengan seorang guru dan bergu. Yang keempat, ada berdasarkan pertimbangan jumlah siswa. Terdapat strategi pembelajaran klasikal, kelompok kecil, dan individual. Yang kelima, ada berdasarkan interaksi guru dan siswa. Terdapat strategi pembelajaran tatap muka dan bisa juga melalui media, yaitu tentu saja menggunakan media audio, ya, atau juga bisa menggunakan media braille seperti itu. Netra, yaitu di sini dibagi menjadi 2, ada media berfungsi untuk memperjelas penanaman konsep yang sering disebut sebagai alat peraga. Alat peraga itu bisa seperti objek atau situasi sebenarnya. Contohnya objek sebenarnya tumbuhan dan hewan asli dan sebenarnya. Contoh ada tumbuh-tumbuhan yang terbuat dari seperti dari plastik, dari kayu, seperti itu nanti sebagai alat peraga. Yang kedua ada benda asli yang diawetkan, contohnya binatang yang diawetkan. Jadi di situ bisa sebagai alat peraga sebagai media pembelajaran. Jadi membedakan bentuk ini hewan apa seperti itu. Yang ketiga ada tiruan atau model yang terdiri dengan model 3 dimensi atau 2 dimensi. Adapun media pembelajaran yang kedua
Untuk tunanetra yaitu media berfungsi untuk membantu kelancaran proses pembelajaran itu sendiri, yang sering disebut sebagai alat bantu pembelajaran. Di sini alat bantu pembelajaran dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada alat bantu untuk baca tulis, seperti huruf Braille. Yang kedua ada alat bantu untuk membaca bagi anak low vision. Biasanya untuk membaca itu untuk mendengarkan audio terlebih dahulu. Yang ketiga adapun evaluasi dalam pembelajaran untuk anak tunanetra, yaitu evaluasi terhadap hasil belajar pada anak tunanetranya sama dengan dilakukan terhadap anak atau anak pada umumnya. Ada sedikitnya perbedaan menyangkut materi atau tes soal atau teknik pelaksanaan tes. Materi tes atau pertanyaan diberikan kepada anak tunanetra tidak mengandung unsur-unsur yang memerlukan persepsi visual atau persepsi penglihatan. Jadi contohnya Anda tidak dapat menanyakan tentang warna kepada anak tunanetra karena kembali lagi karena keterbatasan penglihatannya. Jadi si tunanetra ini tidak bisa ditanyai tentang warna. Lalu hanya memperoleh persepsi secara visual, dia hanya bisa mendengarkan audio, oh ini warnanya pink, ini warnanya hijau, tapi dia tidak tahu secara langsung ini warna pink itu seperti apa, tidak tahu, dia hanya tahu melalui visualnya itu saja. Soal yang diberikan kepada anak tunanetra tergolong buta, hendaknya dalam huruf Braille atau membaca dengan menggunakan huruf Braille. Yang kedua, Anda harus bersifat objektif dalam mengevaluasi pencapaian prestasi belajar anak tunanetra atau memberikan penilaian sesuai dengan kemampuannya. Karena kemampuan si tunanetra ini terbatas, hanya bisa mengandalkan dengan meraba atau huruf Braille dan mengandalkan kemampuan audio, jadi penilaian berdasarkan kemampuannya dari tersebut. Jadi daya ingatnya bukan dari visual, tetapi dari audio dan juga daya peraba itu tadi. Waktu pelaksanaan tes bagi anak tunanetra hendaknya lebih lama dibandingkan dengan pelaksanaan tes pada anak awas atau anak yang normal pada umumnya. Karena apa? Karena kebanyakan memang ngetes itu menggunakan visual, sedangkan pada anak tunanetra menggunakan huruf Braille dan menggunakan audio. Jadi dari situ perbedaan tes anak tunanetra dan anak normal pada umumnya itu berbeda. Jadi seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan materi kami. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.